Kata Palestina berasal dari bahasa Yunani, Philistia, nama yang diberikan oleh penulis Yunani untuk menyebut tanah orang Filistin. Pada abad ke-12 sebelum Masehi, mereka tinggal di sebagian kecil tanah di pantai selatan antara Tel Aviv dan Gaza modern. Dan nama Filistin kemudian dipakai kembali oleh orang Romawi pada abad ke-2 sebelum Masehi dengan sebutan Syria Palestina untuk menunjukkan sebagian selatan dari provinsi Syria. Kata tersebut akhirnya masuk ke dalam bahasa Arab untuk mendeskripsikan wilayah itu sejak di awal. Sejak Kekaisaran Turki Utsmani runtuh dalam Perang Dunia I, sampai pada tahun 1948, kata Palestina dipakai untuk mengacu pada wilayah geografis antara Laut Mediterania dan sebagian Jordan. Sementara orang Arab telah menyebut wilayah ini dengan kata Palestina sejak awal abad ke-20. Seperti dikutip dari history.com, ada banyak bagian tanah Palestina yang sekarang ini dimiliki oleh Israel. Namun secara teoritis, wilayah Palestina telah mencakup tepi barat yang berada di antara Israel dan Yordania, kemudian ada di jalur Gaza yang berbatasan langsung dengan Israel dan Mesir. Dan meskipun begitu, Palestina tidak sepenuhnya punya kendali atas wilayah ini. Tidak ada konsensus internasional terhadap perbatasan Palestina. Dan saat ini, ada banyak wilayah-wilayah yang diklaim Palestina, akan tetapi diduduki oleh bangsa Israel selama bertahun-tahun. Ada lebih dari 135 negara anggota PBB yang mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. Namun, Israel dan beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat, berbeda sikap soal itu. Dan di dalam sejarahnya sendiri, Palestina pernah dikuasai oleh banyak kelompok, termasuk bangsa Babilonia, bangsa Persia, bangsa Yunani, bangsa Romawi, Turki, Arab, dan beberapa ksatria tentara salib. Dan beberapa tahun belakangan, Kekaisaran Turki Utsmani menguasai sebagian wilayah besar Palestina, sekitar dari tahun 1517 Masehi sampai dengan tahun 1917. Namun, ketika Kekaisaran Turki runtuh pada saat Perang Dunia Pertama yang berakhir pada tahun 1918, yang dimana Turki mengalami kekalahan, Palestina terpaksa harus dikuasai oleh Inggris. Dan liga-liga bangsa lantas mengeluarkan mandat kepada Inggris untuk mengontrol secara administratif di kawasan Palestina. Dan juga termasuk ketentuan untuk mendirikan tanah air nasional Yahudi di Palestina. Dan mulai berlaku pada tahun 1923. Dan awal mula konflik Israel-Palestina berlanjut hingga kini. Setelah lebih dari 2 dekade masa pemerintahan Inggris di Palestina, tepatnya di tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana untuk membagi wilayah Palestina menjadi 2 bagian, yakni sebagai negara Yahudi merdeka dan sebagai negara Arab merdeka. Sementara kota Yerusalem yang sama-sama diklaim oleh orang Yahudi dan Arab Palestina akan dijadikan sebagai wilayah internasional dengan status khusus. Rencana tersebut menuai kontroversi. Para pemimpin Yahudi setuju, sementara mayoritas orang Arab Palestina dengan keras menolaknya. Menurut kelompok Arab, seharusnya mereka yang lebih banyak diberikan wilayah karena mewakili mayoritas penduduk. Mereka pun mulai membentuk pasukan sukarelawan di seluruh Palestina. Pada tahun 1949, Inggris menarik diri dari Palestina. Sementara Israel mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kala itu warga Palestina merasa keberatan dan negara-negara akrab dimobilisasi untuk mencegah pembentukan negara Israel.
Kejadian itu menyebabkan perang Arab-Israel pada tahun 1948. Ketika perang berakhir, Israel sudah menguasai sebagian besar wilayah bekas kekuasaan Inggris, termasuk menguasai sebagian besar wilayah Yerusalem. Sementara Yordania menguasai tepi barat dan Mesir menguasai Gaza. Menurut PBB, lebih dari setengah populasi Arab Palestina melarikan diri dan terusir. Tidak berhenti sampai di situ, perang dan konflik terus terjadi. Tepat pada tahun 1967 atau dikenal sebagai Perang 6 Hari, Israel kembali merebut jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir. Israel juga merebut dataran tinggi Golan dari Suriah, serta merebut tepi barat dan Yerusalem timur hingga dari Yordania. Walaupun begitu, Israel menawarkan diri untuk mengembalikan wilayah yang sudah mereka rebut itu. Dengan imbalan, negara-negara Arab harus mengakui hak Israel untuk hidup dan memberikan jaminan atas serangan di masa depan. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh pemimpin Arab. Hanya Mesir yang merundingkan kembalinya semenanjung Sinai dengan tawaran pengakuan diplomatik penuh atas Israel. Pendudukan Israel di wilayah orang Palestina ini telah menyebabkan konflik dan kekerasan selama beberapa dekade. Dan meskipun demikian, pemimpin arus utama Palestina masih menginginkan kesepakatan damai dan mencari solusi atas konflik dua negara. Sementara orang Yahudi terus membangun pemukiman di atas tanah yang diduduki sampai dengan hari ini. Dan saat ini, Palestina masih memperjuangkan nasib-nasib dan kemerdekaannya agar secara resmi diakui oleh semua negara. Walaupun orang Palestina memiliki hak atas wilayah utama, termasuk tepi barat dan jalur Gaza, beberapa orang Israel tinggal di wilayah yang secara umum disepakati berada di bawah kendali Palestina. Banyak kelompok hak asasi internasional yang menganggap pemukiman seperti itu adalah ilegal karena perbatasannya tidak ditentukan secara jelas. Bahkan sering terjadi konflik secara terus-menerus. Sebagian orang Israel juga menentang pemukiman itu dan lebih senang menyelesaikan sengketa tanah dengan Palestina lewat cara yang damai.